Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Di episode kali ini saya akan membahas tentang jaran goyang. Jadi jaran goyang ini adalah salah satu bagian dari sastra lisan yang berupa mantra. Mantra ini berjenis ke pengasihan ya. Dan mantra ini berkembang di daerah Jawa Timur, tepatnya di Banyuwangi oleh suku Osing ya. Tapi tidak hanya di Jawa Timur, di Jawa Barat pun ada, dan di Jawa Tengah pun ada, dan mungkin menyebar ke setiap daerah masing-masing. Jadi mantra jaran goyang ini erat kaitannya dengan ilmu gaib, dengan ilmu metafisik yang mungkin kebanyakan orang masih belum tahu ataupun awam ya tentang tata cara amalannya dan lain-lainnya. Dan kembali ke suku Osing ya, suku Osing ini mempercayai adanya 4 ilmu. Yang pertama adalah ilmu hitam, ilmu putih, ilmu kuning, dan ada juga ilmu merah. Jadi untuk ilmu hitam itu adalah lebih ke unsur untuk menyakiti ya, dan untuk yang ilmu kuning itu lebih ke untuk kenaikan jabatan dan lain-lain. Dan untuk ilmu merah sendiri ini adalah jenisnya ke perasaan dan cinta. Salah satunya jaran goyang ini ya. Dan untuk ilmu putih itu adalah ilmu menyembuhkan ataupun ilmu pengobatan. Dalam dunia pengobatan itu banyak mempelajari tentang ilmu-ilmu putih ya, jenisnya seperti itu. Dan jaran goyang ini termasuk dalam kategori ilmu merah, perasaan dan cinta. Jaran goyang ini diambil dari filosofinya ya, diambil dari perilaku si jaran ataupun kuda yang sulit untuk dijinakkan dan sulit untuk dikendalikan. Akan tetapi ketika dia sudah bisa dijinakkan, maka dia akan mudah untuk dikendalikan. Enaknya mungkin di bagian itu ya, ketika dia sudah bisa dijinakkan dan mudah untuk dikendalikan. Dan untuk amalan ini sangat banyak, jadi mungkin berbeda-beda versinya. Saya akan menunjukkan beberapa dan itu pun nggak semua. Yang pertama, niat ingsun matek ajian jaran goyang, sun goyang ring tengah latak. Nah seperti itu yang pertama ya. Dan untuk yang kedua, niat ingsun amatek ajiku si jaran goyang, sun goyang ring tengah latar, dan seterusnya seperti itu. Dan untuk ritual jaran goyang ini sangat sulit, tidak mudah, sebab prosesi ritual ini berupa satu pengucapan mantra harus dilakukan setiap malam dan setiap jam-jam tertentu, dan adapun harus melakukan tirakat ataupun ritual yang lainnya setiap malam. Selain itu mantra hanya sebagai verbal saja, dibutuhkan juga yang namanya sarana ataupun benda ataupun mustika yang mungkin banyak orang menyebutnya seperti itu, media, nama, foto, dan lain-lain. Dan untuk medianya, sarana bendanya, saya ada contohnya seperti ini. Nah, ini adalah entah fosil ataupun apa, yang jelas ini keras. Dan ada juga jenis yang dia lebih tipis ya, dan ini juga keras. Dan ini adalah media, jadi ketika kita mungkin ingin mempelajari ataupun mengetahui ataupun belajar, hanya ingin tahu saja tentang barang-barang ini bisa kita coba. Dan ini hanyalah sebagai sarana. Jadi seperti ini, ketika kita menjalankan ritual tetapi tidak ada sarananya, itu tidak bisa. Ketika kita punya sarana tetapi kita amalannya salah, itu pun tidak bisa. Ataupun amalan sudah benar, media kita sudah punya, untuk ritual, proses ritualnya itu
salah itu pun tidak bisa. Jadi harus benar-benar komplit semuanya ya, itu untuk mendapatkan energi yang bagus, energi yang full dan efeknya cepat. Kurang lebih seperti itu untuk jenis dari jalan goyang, pemahaman, pembelajaran, dan pengetahuan bagi yang belum tahu. Jadi baik buruknya itu semua tergantung di kita. Jadi jangan pernah kita menjudge ke orang bahwa itu perbuatan salah, itu perbuatan syirik, dan itu perbuatan yang mungkin kurang mengenakan. Kalau menurut saya pribadi, selama kalian tidak mengusik saya ataupun tidak menjatuhkan ataupun melecehkan saya, itu tidak masalah ya menurut saya. Tapi kalau sudah menyentuh ataupun lain-lainnya kepada saya, itu baru saya akan bertindakan. Kurang lebih seperti itu untuk pribadi saya. Jadi untuk pribadi orang itu masing-masing berbeda ya. Nah, itu sedikit penjelasan tentang sejarah, tentang tata cara ritual ajian jaran goyang. Untuk yang belum jelas ataupun ingin lebih paham hanya untuk pembelajaran ya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Apabila ada yang kurang jelas ataupun belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, apabila ada perbuatan saya yang salah, saya mohon maaf dan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat kalian semua. Terima kasih.